Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Al-Ghifari dari kelas KPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis, sunnah, dan bid'ah. Sunnah secara etimologis berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik ataupun yang buruk. Sedangkan sunnah secara terminologis, para ulama berpendapat dalam memberikan definisi sunnah secara terminologis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sunnah menurut istilah para ahli hadis, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang kedua, ada sunnah menurut istilah ulama usul fiqih, yaitu sunnah adalah seluruh yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Yang ketiga, ada sunnah menurut istilah ahli fiqih, setiap sesuatu yang dijadikan dari Nabi SAW yang bukan merupakan fardu dan pula tidak wajib. Hadis adalah kata bertindak, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai dasar hukum Islam. Hadis digunakan sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran. Hadis memiliki posisi dalam hal ini adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Khobar menurut bahasa berarti al-anaba, yang berarti berita. Sedangkan pengertian menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, ada khobar adalah sinonim dari hadis. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Yang ketiga, khobar lebih umum daripada hadis. Atsar secara etimologis berarti baqiyat al-syash, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologis memiliki 2 pendapat, yaitu yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis. Kedua, atsar berbeda dengan hadis. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Hadis Qudsi secara etimologis, kata Al-Qudsi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan kepada Al-Quds yang berarti suci. Dengan demikian, Al-Hadis Al-Qudsi berarti hadis yang dihubungkan kepada Zat yang Quds, yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian menurut istilah ilmu hadis adalah perkataan yang bersumber dari Rasulullah SAW, namun disandarkan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi meskipun itu adalah perkataan atau firman Allah, hadis qudsi bukanlah Al-Quran, dan bahkan keduanya adalah berbeda. Perbedaan ada antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama, periwayatan dan keberadaan Al-Quran disyaratkan harus mutawatir, sedangkan hadis qudsi periwayatannya tidak disyaratkan secara mutawatir. Yang kedua, Al-Quran dapat dibaca di dalam sholat, sementara hadis qudsi tidak dapat dibaca dalam sholat. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan hadis qudsi bukanlah mukjizat. Yang kedua, ada hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan dan dihubungkan dengan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat, disebut dengan hadis nabawi. Orang yang menyandarkan itu boleh jadi sahabat atau selain sahabat, seperti tabi'in dan yang lain. Dengan demikian, sanad dari hadis nabawi ini bisa mutasil, yaitu berhubung atau berkesinambungan dari awal sampai akhir sanadnya, dan juga bisa muqanti, mursal atau mudol dan mu'alaq. Contoh dari hadis nabawi adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakala, wa asyara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an.
yang artinya saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Seperti ini saudara-saudara, kita memelihara anak yatim, mengasihinya, di surga akan seperti ini. Bid'ah menurut bahasa merupakan masdar dari kata bada'ah yang berarti mengadakan sesuatu sebagaimana dijumpai dalam kamus. Dan yang kedua ada bid'ah mufasiqah yang berarti karena sebab-sebab tersebut pelakunya menjadi fasik yang pada dasarnya tidak bisa ditolerir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.